Begitu udah bantu orang tua, udah bantu adikmu, udah kayak gitu, udah tadi mulai makal, dongkol, kemudian berpikir yang macam-macam, muncul godaan-godaan setan. Sama hal yang serupa kepada perempuan, ternyata menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri bagi suami Anda butuh namanya keikhlasan. Ibu-ibu sudah WA suaminya, Mas, jangan makan malam di luar ya, aku udah masak, gampang deh ya. Mungkin suaminya safar selama 2 hari, istri sudah mulai persiapkan rumah ditata, dia sejak pagi udah belanja di pasar ya, udah hari libur misalkan ya. Kemudian dia masak dengan penuh keringatnya, bahkan mungkin kena minyak ya tangannya, bahkan tidak miris tomat mungkin sampai berdarah. Nah dia udah masak, begitu sampai rumah suaminya habis bisa, Mas, kita makan. Deh, tadi aku sudah ditraktir temanku, itu kalau nggak ikhlas, itu makanan masuk mana? Tempat sampah. Oh langsung, tempat sampah gitu ya. Lalu Anda bayangkan, Anda sudah berkorban sejak pagi, sementara Anda sudah WA suami Anda ya, Anda sudah telepon suami Anda. Beda kalau suami nggak ditelepon di WA misalnya ya. Ternyata begitu dia datang, dia tidak kenyang. Pengorbanan Anda selama 1 hari. Kalau Anda masih merasa membutuhkan penghargaan manusia, Anda merasa sia-sia dan Anda pasti merasa kecewa, terjadilah kemarahan. Bibit-bibit kemarahan dan pertengkaran terjadi. Makanya jemaah sekalian, menjadi orang ikhlas itu penting dan memang berat. Makanya Iblis pernah mengatakan illa ibadakal mukhlasin, yang tidak bisa kami goda untuk bertengkar. Ini maaf, kalimat illa ibadakal mukhlasin seringkali kita bawa dalam masalah maksiat, mencuri, berzina, merampok, enggak. Tapi illa ibadakal mukhlasin, yang tidak mampu digoda, yang tidak mampu dikendalikan oleh setan dan jin. Salah satunya adalah perempuan yang selalu ikhlas dalam menjadi istri bagi suaminya atau menjadi ibu rumah tangga. Dia selalu ikhlas. Dia tidak akan mampu digoda oleh setan sehingga dia mencela suaminya atau dia tidak cari sama suaminya. Sama jemaah sekalian, ketika sang suami memberikan nafkah dan mengatur keluarga dengan penuh keikhlasan, dia tidak akan mampu digoda oleh setan sehingga berpikir macam-macam. Yang pikir untuk menceraikannya, terus berantem, kemudian mengungkit-ungkit. Hati-hati, Bapak jangan sesekali mengungkit-ungkit. Kenapa? Karena istri lebih paham sejarah dan lebih hafal sejarah. Kalau tadi pertengkaran, dari awal nikah sampai 17 tahun menikah, dia akan bla. Anda sudah lupa, Anda diingatkan sejarah masa lalu. Istri kita kalau marah, dia tiba-tiba menjadi pakar sejarah. Iya Pak, Anda jangan lupa, ini mungkin seperti itu. Nah, saya bukan pengalaman, tapi saya cerita. Saya ini dalam buku banyak sekali ya Mas Kevin. Saya dengarkan teman-teman cerita, istri saya ini 10 tahun yang lalu Ustaz, itu masih diceritakan katanya ya. Saya dalam hati, iya Pak, sampean sih yang mancing. Maka tiba-tiba istri jadi pakar sejarah dalam waktu sekejap. Ya, maka Bapak jangan mancing Pak ya. Mereka lebih pakar sejarah daripada Anda ya. Pakar sejarah perkawinan, sejarah pernikahan. Nah, Mas sekalian, ini poin pertama yang disampaikan bahwa apa? Hubungan antara kita dengan istri kita, hubungan ibadah. Namanya ibadah betul ikhlas. Sebagaimana kita sholat, kalau nggak ada ikhlas, ditolak kan? Sebagaimana ada puasa, nggak ada ikhlas, ditolak. Sama pernikahan yang tidak dibangun atas dasar ikhlasan, ibadah itu akan bernilai sia-sia atau menjadi beban bagi Anda. Jadi kalimat semoga lelah menjadi lidah, Allah kosong betul ya. Kalau tidak didasari ikhlasan. Yang namanya ibadah itu harus ittiba. Ini kita sepakati, harus mengikuti Nabi. Visi misi pernikahan harus jelas. Jelas visi misi pernikahan apa? Jelas dalam sebuah ayat. Untuk apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingin membentuk karakter, ingin membentuk keluarga yang muttaqin, bahkan pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Cara kita berkomunikasi dengan istri dengan suami, semuanya itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu luar biasa. Saya bayangkan, kebetulan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri kenikmatan kepada saya untuk mengkaji sirah di Solo ini. Sepekan saya bisa mengkaji 5-6 majelis sirah. Beda-beda. Nanti ada sirah Nabawiyah umum, nanti ada Syama'il Muhammadiyah khususnya karakter Nabi. Nanti ada namanya Maghazi, perannya manajemen konfliknya Nabi bagaimana, seperti apa. Nanti ada tadi kaif amal Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi. Banyak sekali saya kaji sirah Nabi Muhammad SAW.
Saya semakin mengkaji sirah Nabi itu, sampai saya itu semakin cinta dengan Nabi. Makanya anak kedua saya kasih nama Royhan Muhammad. Ya, kenapa? Biar tadi saya cinta banget dengan Nabi Muhammad. Ini pentingnya kita mempelajari sirah ini. Di pagi tadi harus banyak mempelajari sirah Nabi, hadis-hadis sirah. Karena ibu sekalian, 3 pokok dari landasan agama kita kan salah satunya apa? Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Yang pertama kan mengenal Allah, raditu billahi robba. Yang kedua kan mengenal Islam, ma'rifatul Islam, wa bil islami dina. Dan yang ketiga apa? Ma'rifatul Nabi, yaitu wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, poin ini penting nih, mengenal Nabi ini perlu dikaji. Nah, setelah saya mempelajari sejarah Nabi, terutama komunikasi beliau dengan siapapun di sekitarnya, ternyata Nabi teladan yang baik dalam membangun hubungan beliau dengan keluarga-keluarga beliau. Pola komunikasinya yang saya akan ceritakan nanti. Contoh, Nabi Muhammad memahami karakter dasar perempuan. Ini penting nanti, karena itu nanti akan menjadi pola komunikasi yang baik. Contoh, Nabi menyampaikan perempuan itu dengan kalimat satu, khawarir. Beringat dan perempuan itu gelas-gelas kaca. Pernah suatu waktu jemaah sekalian, Nabi Muhammad saat pergi safar bersama dengan istri beliau dan beberapa istri sahabat. Terus yang disuruh mengendalikan unta yang dinaiki para istri ini, perempuan ini, seorang budak Habsyi. Budak Habsyi itu produk kasar, orang Ethiopia. Soalnya saya pernah ketemu di mana orang kulit hitam kan kasar kadang-kadang. Nah, jemaah sekalian, mereka ini kasar, ditariknya unta tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, ya syab, anak muda, mahlan bil qawarir, hati-hati dengan gelas kaca. Jadi Nabi Muhammad menyebut ini karakter perempuan, gelas kaca. Karena beliau mampu memahami karakter ini, boleh pelan-pelan. Kaca itu apa sih? Satu benih. Sebenarnya jiwa mereka itu lembut. Dan mereka mudah sekali melihat kebaikan ataupun kesalahan, terutama kesalahan. Ibarat kaca itu kan tampak, oh ini jerawat atau tidak. Teliti banget ya mas kalian. Begitu juga perempuan, sangat teliti. Apalagi kalau sedang marah sama suami yang nggak berpikir apa, dia bisa ingat, dia tahu kesalahannya di mana gitu ya. Malah itu wali. Yang kedua, gelas kaca kalau tidak pecah, seberapa bagusnya lem itu tidak akan membuat dia bisa putus sebagaimana semula. Tetap ada garis-garis apa? Garis-garis bekas pecahnya. Demikian. Jadi Nabi itu ternyata mau mengajar kepada kita bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Nabi kita bukan sekedar guru agama yang mengajarkan sholat, puasa, rukun haji, rukun wudu, pembatal wudu, bukan. Tapi Nabi kita juga seorang kepala rumah tangga yang membawahi 11 istri. Kebayang bisa 11 istri? Enggak kebayang, 2 aja kebayang ya. 11 istri, kata orang memimpin 2 istri daripada memimpin santri 1000 santri di pondok, lebih abot 2 istri. Ya. Itu bisa berubah. Maka dalam sebuah doa Nabi Muhammad itu pernah mengajar kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu min ra'atin tusayyibuni qabla al-masjid, dari istri, dari perempuan yang membuat saya berubah sebelum saatnya berubah. Ternyata dahsyat juga pressure-nya perempuan dan laki-laki ya. Sampai Nabi bersabda begitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perempuan yang membuatku berubah sebelum waktunya berubah. Kata-kata mau berubah itu umur berapa? Berubah 45 lah ya. Kalau ada orang di bawah 45 tahun kok ubahnya sampai sakitnya, itu pertanda ya Anda sendiri yang bisa jawab. Pertanda tadi doa permintaan perlindungan ini berhasil. Baik mas sekalian yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kepada Pak Samin tadi, ternyata ittiba itu penting dalam membangun rumah tangga. Bukan sekedar ikhlas, bukan sekedar menikah. Sayangnya kita itu belajar berumah tangga itu sangat-sangat sangat-sangat sempit sekali. Padahal kita menjalaninya seumur hidup. Beda kalau kita mau menjadi seorang sarjana hukum atau kita mau bekerja di kita kerja menjadi guru IPA misalnya. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, udah jurusan kuliah MIPA, kemudian S2, S3 MIPA, doktor sampai 19 tahun dia belajar. Padahal ada waktu di mana dia tidak menjadi dosen. Dia jadi dosen cuma dari
jam 8 sampai jam 4. Ada pensiun dari masa mengajar, pensiun dari dosen. Tapi yang namanya kalau udah jadi suami atau istri, nggak ada namanya ada jam menjadi istri dan ada jam menjadi suami. Jam sekian jadi suami, jam sekian tidak. Nggak bisa, jamaah sekalian, ya. Nggak bisa. Dan tidak ada istilah pensiun dari suami atau pensiun dari istri, apalagi pensiun dari orang tua. Nggak ada, jamaah sekalian. Cuma waktu kita untuk mempelajari ilmu keluarga ini sebentar. Tadi kadang melihat orang tua kita, padahal kadang orang tua kita juga kewaris dari nenek moyang kita yang kadang salah gitu. Kadang kita melihat Pak B kita, tetangga kita. Padahal Nabi sudah mengajarkan bagaimana membangun keluarga. Luar biasa mas, memang keluarga ya mas. Nah tadi ya, beliau menjelaskan karakter dasar wanita. Contohnya lagi, beliau pernah bersabda kepada kepada bapak-bapak yang mau menikahkan putrinya. Bagi yang punya putri ya, kalau saya ini anaknya laki-laki semuanya ya. Apa kata Rasulullah? Istausu bin nisa'i khairah. Hendaklah kalian memberi nasihat kepada perempuan yang baik-baik dan lembut-lembut. Fa innahunna awarul rijal. Karena perempuan itu tahanan bagi laki-laki. Jadi Rasul itu mengumpamakan perempuan kalau sudah menikah itu sebagai apa? Tahanan bagi suami. Anda pernah dibicarakan? Oh belum, maksud bilang benar di penjara ya. Kalau di penjara sama cinta istri sering kan ya. Nah di penjara sama penjara besi itu nggak mungkin ya. Benar-benar tidak ya mesti. Nah kita mesti lihat bagaimana karakter penjara, sipir penjara. Yang tadi bagaimana karakter karakter tahanan. Namanya tahanan. Apa kata sipir itu dimanutin? Injil ya. Injil Pak, berbaris Injil. Sampai disebutkan saya punya kawan. Dia barusan jemput temannya kakaknya yang di penjara. Dia bilang, Ustaz, kalau sini nakal Ustaz, kita kasih uang, titip uang kakak kita ya, taruhlah 1 juta, itu dipotong 300.000. Kita bawa makanan nih, ya kita berikan. Kalau titip kepada mas saya, sel sekian namanya ini. Itu dia periksa dulu yang enak diambil ya. Kemudian si itu begitu, kadang nakal ya. Nah, sebentar tawar dia terima apa adanya, mau protes gimana? Begitulah jamaah sekalian. Kadang perempuan kalau sudah menjadi istri bagi seorang laki-laki, awal berijal, dia akan menjadi tawanan bagi kaum laki-laki. Ini karakter dasar. Saya akan bicara nanti. Baik jamaah sekalian, itu pola pertama, pola ibadah. Yang namanya pernikahan butuh ikhlasa sebagaimana ibadah lainnya, butuh intiba mengikuti Nabi dalam segala sisi kehidupan kita. Kemudian ibadah juga harus disebutkan sebagaimana kita, yaitu sebagaimana ibadah-ibadah lainnya ada syarat, ada rukunnya. Syarat sakinah mawaddah warahmah seperti apa, rukunnya seperti apa. Itu pola pertama saya jelaskan. Kemudian yang kedua, hubungan dasar antara suami dan istri adalah hubungan saling membutuhkan dalam makna saling memenuhi hak dan kewajiban. Ini penting. Ada hak-hak laki-laki, ada hak-hak istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Pola inilah yang dibangun dalam hubungan rumah tangga. Selain hubungan atas dasar ibadah tadi, hubungan saling membutuhkan. Makanya, jemaah sekalian, nanti ini jadi dasar juga. Jadi dasar ketika istri sudah tidak bisa beribadah kepada Allah gara-gara suami, nanti istri bisa dan berhak untuk melakukan perceraian. Nanti loh, karena dasar hubungannya itu dasar dulu. Kemudian sama, ketika istri merasa tidak dinafkahi oleh suami, atau suami merasa tidak ditaati sama istri, nah itu nanti bisa cerai atau sebagainya. Karena tadi dimaksud ya, karena dasar hubungan pernikahan yang kedua adalah saling membutuhkan, saling memenuhi hak dan memenuhi kewajiban. Nah, masa muslimin yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini terjadi pada zaman sahabat. Contoh, kenapa saya katakan ini dasarnya memenuhi kewajiban, dasar saling membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya ma'asyar sabar, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang punya ba'ah? Memang ba'ah di sini para ulama berpendapat. Ada yang mengatakan ba'ah itu artinya maisha. Ada yang mengatakan ba'ah itu adalah kemampuan apa? Kemampuan biologis. Jadi macam-macam. Nah intinya apa? Dia bisa memenuhi kebutuhan istri, itu ba'ah. Saya lihat dari sekian penjelasan para ulama, ada yang mengatakan kekuatan fisik, biologis, ada yang mengatakan itu adalah
ekonomi. Intinya dia bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Siapa yang mampu, falyatazawwaj, hendaklah dia itu apa? Hendaklah dia itu menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu membuat pandangan tidak liar, wa ahsan lil faraj, dan lebih menjaga kemaluan. Pemakan istri kalau nggak mampu, belum punya ba'a, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa bagi dia, bagi mereka yang belum mampu menikah, itu benteng yang terbaik. Jadi kenapa tadi hubungan antara suami dan istri, hubungan saling membutuhkan. Istri memberikan ketaatan sepenuhnya kepada suami, suami mencukupi kebutuhan istri, terutama kebutuhan dasarnya. Ada pun kebutuhan yang sifatnya tambahan, ya itu bisa disusikan. Yang penting kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya kalau nggak terpenuhi, nanti istri bisa mengajukan cerai misalkan, atau bisa meminta pertanggungjawaban kepada suami misalkan. Nah inilah yang sekalian, kenapa saya sebut bahwa hubungan antara suami dan istri, hubungan saling membutuhkan dan memenuhi hak dan kewajiban. Saya berikan contoh dulu sekalian. Kan kebutuhan itu macam-macam, bisa harta, bisa juga non harta, non fisik, ya, termasuk kebutuhan biologis. Sebetulnya ada seorang sahabat perempuan. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak pernah mencela suami saya tentang ketaatannya kepada Allah. Dia orang bos, ibadahnya bagus. Tapi ya Rasul, kalau saya bertahan bersama dengan dia, walaupun dia memiliki kebutuhan makan, minum, sandang pangannya, tapi kalau saya bertahan bersama dia ya Rasul, saya khawatir saya terjerembab dalam perbuatan nista, maksudnya perbuatan zina. Nabi langsung nangkap. Oh iya, memang kenapa dengan suamimu enggak? Apakah dia tidak menyentuhmu? Atau dia punya penyakit? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang dia miliki seperti benang basah. Saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar apa itu benang basah, bapak-bapak ya tahu lah. Ya benang itu kalau basah bisa nggak berdiri, ya nggak bisa pasti. Ya Rasulullah, yang dia punya seperti benang basah ya Rasul. Baik, Anda sudah katakan, ya Rasulullah, karena hak saya nggak terpenuhi. Baik kalau begitu, Anda siap mengembalikan mahar yang pernah diberikan saat nikah? Siap ya Rasulullah. Maharnya apa? 1 petak kebun. Baik, saya tanggung suamimu. Dibagi suaminya, bang sini bang. Datang, kamu ditanya, kamu benar begini-begini? Ini cerita dari istri. Benar ya Rasulullah. Kamu biarkan mendolimi istrimu minta cerai, kamu siap? Siap ya Rasulullah kalau itu keputusan Anda. Baik. Dan istrimu akan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan kepada kamu. Kamu siap menerimanya? Siap ya Rasulullah. Baik. Kalau gitu jatuhkan pertama kepada dia, baik istri kembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami. Jadi jemaah sekalian, kenapa? Karena ada kebutuhan yang dimiliki oleh istri tidak dimiliki oleh suami. Maka istri mengajukan cerai kepada suami. Maksudnya begini, ternyata sebagai seorang suami kita butuh untuk dan kita wajib untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Sebagai seorang istri, Anda juga memenuhi kebutuhan suami, dan Anda juga bisa harus memberikan ketaatan penuh kepada suami. Ini dasar hubungan antara suami dan istri. Dua hubungan ini yang perlu saya sampaikan. Baik mas kalian, kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan terkait dengan tema kita tentang bagaimana membangun komunikasi antara suami dengan istri. Nah ini materi kita ya. Cuma sekalian sebagai sebuah pengantar saya sering menyampaikan begini dalam kajian saya, kajian keluarga, jadikan juga kajian pranikah bagi adik-adik yang mau menikah. Karena kita di Solo bersama teman-teman membangun sekolah pranikah juga ya. Perlu itu karena banyak sekarang anak-anak kita yang belum tahu tentang masalah nikah. Yang kedua, ada yang ingin nikah dengan cara yang syar'i tapi belum ada yang memfasilitasinya. Maka sekolah nikah ini memfasilitasi penting. Menikahkan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum mendapatkan jodoh, itu kewajiban kita. Wa anqil ayyama minkum was-solihin min ibadikum. Hendaklah kalian menikahkan budak-budak kalian yang soleh di antara kalian. Nikahkan. Jadi menikahkan mereka itu sebuah kewajiban. Maka mewujudkan sarana agar mereka bisa menikah secara syar'i
pentingnya ya ada sekolah nikah, sekolah pranikah. Karena kalian tadi mas kalian mereka ini belum punya ilmu tentang masalah pernikahan. Saya sering menyampaikan begini, terjadinya konflik, terjadinya persengketaan, terjadinya sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu perceraian antara suami dan istri, bukan karena istri tidak cantik lagi. Ya memang sih dibandingkan 10 tahun yang lalu saat awal nikah yang memang gak sama, maksudnya tetap cantik begitu loh maksudnya ya. Adanya konflik bukan karena suami tidak tampan lagi, bukan juga karena suami tidak memiliki kebutuhan. Banyak suami yang kaya, istrinya dipegang mobil Toyota Fortuner, ternyata bisa juga kalian. Bahkan gajinya per bulan nafkahnya saja 25 juta. Ternyata apa? Ya bisa. Istrinya cantik, artis, itu kayak sulit. 25 juta deh ya. Seharusnya wanita solehah sebagaimana ibu-ibu lebih banyak ya. Iya, nggak 25 juta aja. Baik mas, seharusnya kalau mampu ya. Ini bukan masalah suami sudah tidak mampu lagi memberi nafkah, bukan masalah itu. Atau suami tidak lagi memberikan fasilitas kepada istrinya untuk berkunjung ke keluarganya, untuk jalan-jalan, bukan masalah itu. Tapi seringkali yang menyebabkan konflik, yang menyebabkan hubungan suami istri itu dingin, satu, masalah apa? Komunikasi yang kurang lancar. Kalau komunikasi sudah tidak lancar, masalah kecil menjadi besar, masalah yang remeh bisa menjadi penyebab perceraian yang luar biasa. Masalah yang remeh saja, masalah sayurnya kepedesan, karena suaminya punya penyakit asam lambung. Begitu dia makan marah sama istrinya, istrinya muntah juga, marah balik. Mas, ngomong dari kemarin, ya. Akhirnya terjadi sehingga cerita bisa tingkat perceraian. Jadi masalah kecil, masalah apa namanya? Masalah sayur yang kepedesan. Karena kurangnya komunikasi terjadinya permasalahan yang luar biasa, perceraian yang luar biasa. Baik, nah sekarang kita berbicara pada hal bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun komunikasi. Prinsip pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memahami perbedaan komunikasi antara laki dan perempuan. Karena komunikasi laki sama perempuan berbeda ya sebenarnya. Sebagai sebuah contoh, ibu-ibu mungkin Anda melihat suami Anda ini tertutup. Mungkin sebagai suami itu karena nggak begitu banyak cerita. Masalah yang di luar atau masalah di tempat kerja jarang yang dia ceritakan. Mungkin dia cerita paling cuma 50%, itu banyak sekali. Kadang ceritanya cuma 10%. Ada apa tuh mas? Ini ada urusan dengan bos. Nah, kenapa? Ya biasalah, namanya laki-laki. Itu aja. Padahal mungkin masalahnya berat sekali. Dia udah boleh keluar dari usaha misalnya. Nah, pola komunikasinya begini. Kalau laki-laki seringnya itu memendam permasalahan dan tidak ingin membebani keluarga. Ini seringnya laki-laki. Masalah apapun dia diamkan. Tiba-tiba nanti masalahnya besar. Kok komunikasi mas? Ya memang laki-laki itu begitu. Seringnya apa? Mendiamkan masalah. Bukan berarti benar, bukan juga berarti salah. Tergantung masalahnya apa dulu. Ya. Tapi bahwa Anda melihat suami Anda kok kurang banyak cerita, kurang terbuka, kok suami jarang menceritakan masalahnya kepada saya, apa suami saya nggak percaya sama saya? Sekali lagi itu perasaan ibu-ibu. Tapi suami pada hakikatnya sangat percaya pada istrinya. Begitu dia percaya kepada istrinya, dia tidak ingin membebani istrinya dengan permasalahan dia hadapi. Cukup dirinya saja yang membawa masalah tersebut. Dia tidak ingin istrinya ikut-ikutan dalam membawa masalah yang sangat berat tersebut. Ini penting ya mas. Nah beda sama perempuan. Kalau perempuan pola komunikasinya terbuka, apa-apa diceritakan. Jangankan masalah keuangan, jangankan masalah anak di sekolah, tetangga RT saja yang rumahnya jauh dari dia ceritain kok. Mas, aku ketemu sama Bu Fulan, sekarang kok wajahnya gemuk ya? Apa padahal dulu kayaknya kurus, cantik, sekarang kok beda ya mas ya? Sampai tetangga RT-nya rumahnya sekian ratus meter dari dia ceritakan. Tapi lagi-lagi, enggak. Ketemu siapa di jalan mungkin diceritakan dari 10 orang yang dia ketemu di jalan hari itu, yang diceritakan cuma satu orang saja. Pola komunikasi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walaisa dzakaru kal untha." Perempuan itu beda dengan laki-laki. Makanya Bapak-bapak, kalau Anda melihat istri Anda cerita apa saja, Anda jangan komentar istriku cerewet banget. Oh jangan. Memang dia itu takdirnya pola komunikasinya terbuka, apa saja diceritakan.
Maka dulu ada istilah para ulama, jangan bagikan rahasia Anda kepada perempuan, terutama rahasia terkait masalah perjuangan. Kenapa? Karena perempuan itu tembok saja diajak bicara, apalagi tetangganya. Iya, tembok aja diajak bicara, apalagi tetangganya. Sekarang lebih parah lagi, siapa yang diajak bicara? Status di WA. Siapa yang diajak bicara? Status di Facebook. Lebih parah lagi. Kalau dulu cuma bicara sama tembok atau air ya, sekarang bicaranya sama Facebook sama WhatsApp. Jadi ini pola komunikasi mas kalian, pola komunikasi terlaki sama perempuan memang beda. Nah, maka tadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Walaupun Anda sampai apapun, kalau kita tidak meluangkan waktu, jangan salahkan. Hari ini munculnya benih-benih perselingkuhan. Istri merasa nyaman dengan temannya dulu ketika SMA. Apa masalahnya? Karena ketika dicurhati, ini temannya tangga, gimana tuh bang? Mas, anak belum? Iya, anakku yang mana ya? Akhirnya pola komunikasi dengan non mahram terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara sang istri tidak mendapatkan kehangatan komunikasi dari sang suami, sehingga dia merasa lebih nyaman kalau komunikasi sama orang lain. Itulah cikal bakal terjadinya tadi percikan-percikan percintaan sampai pada perselingkuhan. Demikian juga sampai pada sampai pada perceraian. Karena istri merasa nyaman dengan orang lain. Karena orang lain mau mencurahkan waktunya dengan suaminya, dengan dirinya. Sementara suami dilaporin sama istrinya, Mas, anaknya ini bertengkar sama temannya di kelas. Jawaban suami paling singkat, gampang. Nanti saya telepon wali kelasnya, terus monokok. Sementara istri butuhnya lebih. Nah, hanya mungkin, anak kita terluka apa tidak? Kamu sekarang sudah ke sekolah apa tidak? Ingin diperhatikan, ingin dipedulikan. Sementara suami tadi kita saja komunikasinya, gampang, nanti kita urus. Iya. Nah, sementara kalau istri cerita sama orang lain anak yang mana tuh, sekolahnya di mana, kelas berapa, berdekat sama siapa, guru kelasnya apa nggak tahu, guru kelasnya laki atau perempuan. Nah, akhirnya sang istri nyaman berkomunikasi dengan laki-laki lain atau orang lain. Kenapa? Karena lebih komunikatif. Sementara suaminya singkat, padat, dan tidak jelas. Ini poin pertama ya. Nah, jelas ya. Prinsip-prinsip komunikasi yang kita pahami. Terkadang latar belakang keluarga juga sangat mempengaruhi. Yang satu PNS, yang satu mungkin keluarganya dulu bapak ibu dia PNS, sementara bapak ibu dia ibunya ibu rumah tangga. Itu beda banget. Contohnya mas kalian dalam kehidupan kita. Kalau ibu dan bapak kita orang kantoran, itu kita akan terbiasa pola hidup yang begitu longgar. Contoh, sang bapak nggak sarapan di rumah nggak masalah. Dia karena mungkin istri lebih dahulu ada rapat misalkan, sementara suami dia sarapan sendiri atau kadang nggak sarapan di luar, biasa dia maksudnya, biasa. Sementara kalau ibu kita ibu rumah tangga murni, sementara yang kerja adalah bapak kita kan lihat keteraturan. Contohnya apa? Ada waktu sarapan bersama karena ibu sudah masak semenjak setelah sholat subuh atau bahkan sebelum subuh. Sementara yang orang tuanya pegawai negeri ataupun pekerja, dia melihat begitu istri bangun dia sudah mempersiapkan alat kerjanya, ya itu beda. Nah nanti kalau seandainya anak kita, anak pegawai negeri, bapak ibunya pegawai PNS atau pekerja di sebuah pabrik, dengan anak yang orang tuanya ibu rumah tangga, itu menikah, itu pola komunikasi kalau tidak dijaga bermasalah. Contoh, kalau yang pengantin atau yang laki-laki itu ibunya adalah ibu rumah tangga, maksud orang tua ibu rumah tangga. Sementara istri dia, orang tuanya adalah pegawai yang berangkat jam 7 pagi harus tepat sampai kantor, kemudian pulangnya paling cepat jam 4. Itu nanti komunikasi beda. Bagi laki-laki, dia ingin istrinya sama dengan ibunya. Itu apa? Masak, menyiapkan anak-anak sekolah, kemudian mendampingi suaminya, perlengkapan suaminya sudah disiapkan. Gambaran istri itu ya begitu seharusnya. Sementara istrinya yang keluarga pegawai, bagi dia biasa saya lihat bapak saya
makan di luar, kadang sarapan sendirian, begini nggak masalah. Nah, sehingga kalau ini dibangun, sang suami melihat istrinya tidak melayani suaminya dengan baik, sementara istri melihat sang suami bahwa suami ini meminta berlebih-lebihan, menuntut berlebih-lebihan. Kenapa? Tadi pola hidup yang berbeda. Ya. Makanya ini yang perlu kita komunikasikan dengan baik. Nah, kalau yang beruntung itu adalah apa? Yang laki-laki putra dari para pegawai, sementara yang perempuan itu ibunya, ibu rumah tangga. Nah, sehingga ketika suami setelah menikah dengan putri daripada ibu rumah tangga tadi, melihat pelayanan yang luar biasa, dia merasa sangat dimanjakan oleh istri. Dia akan cerita kepada